tema 1 bulan ini berkisar tentang kasih yang daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Oleh karena ketika saya mendengar kiri kanan, atas bawah, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita yang saya pikir tahun 2025 ini mungkin lebih hebat daripada 2024 kemarin, begitu. Dengan melihat situasi-situasi ekonomi, ya, alam dan lain sebagainya itu, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya, saya merasa bahwa kita ada ketakutan seperti begitu ya. Ada kekhawatiran, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, adakah orang masih memberi pedulinya, perhatiannya, kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan kita tahu juga bahwa hari-hari terus ke depan ini kasih itu mulai dingin begitu ya. Nah, firman Tuhan ini menolong kita. Bahwa di tengah-tengah kasih yang mulai melemah itu, perhatian kasih, peduli kasih kepada kita, tapi ada satu pribadi yang di sorga sana itu menyatakan Allah adalah kasih yang mau mengasihi kita. Ya, di tengah-tengah kehidupan yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi pada kita itu. Ya, kiranya firman Tuhan ini membawa kita terus tetap tersenyum, tetap berbahagia, tetap memuliakan Tuhan, tetap kita datang bergereja, tidak meninggalkan gereja Tuhan dengan alasan apapun, oleh karena kekuatan kita adalah pada kasih Allah yang berlimpah-limpah, yang telah dicurahkan melalui salib Kristus kepada kita, dan melalui pertolongan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Yohanes memberikan tulisan Allah adalah kasih, itu suatu pernyataan yang memberi kedamaian di hatinya, dan juga kiranya memberi kedamaian di hati jemaat yang membaca tulisannya ini. Oleh karena pada zaman itu Bapak Ibu sangat luar biasa, penderitaan demi penderitaan, penganiayaan demi penganiayaan yang dihadapi oleh umat Tuhan oleh karena mereka mengikut Kristus. Nah, Yohanes mendapatkan wahyu daripada Allah, tuliskanlah Allah adalah kasih. Kepada Dialah yang mengasihi kita itu, ketika pergumulan-pergumulan itu datang bertubi-tubi, kita menyatakan curahkan seluruh hati kita kepada Dia yang mengasihi. Karena kasih Allah itu bukan kasih yang mati, kasih Allah itu kasih yang hidup, yang menghidupi kita, yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Seorang pengkhotbah Dr. John Gates itu mengatakan dalam khotbahnya, hal terbesar yang masih perlu didengar orang di dunia bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ini pendeta John Gates ini pendeta yang senior sekali, dan dia telah melihat perjalanan hidup umat Tuhan itu. Perlu berita Allah itu mengasihi kita. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia zaman ini berbicara tentang cinta dan kasih itu dipengaruhi cinta ala Hollywood itu, ya, cinta yang tanpa komitmen seumur hidup dalam pernikahan misalkan seperti itu. Terlalu gampang orang mengucapkan aku mengasihi engkau, aku cinta engkau, tetapi hanya sebatas ya pada perasaan saja. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta hal Hollywood itu cinta tanpa komitmen seumur hidup. Cinta yang tak terdefinisi, yang tidak memiliki makna selain emosi yang mendasarinya saja, Bapak Ibu. Ya. Moral Allah yaitu kasih Allah. Ya. Moral Allah adalah kasih Allah. Jika Allah hanya sekedar Allah yang adil dan bukan Allah yang penuh kasih, maka kita akan berada pada masalah yang besar di dalam kehidupan kita ini. Apa masalah besarnya? Ya, masalah besarnya dari agama itu sendiri. Agama mengajarkan bahwa Tuhan itu keras, sulit disenangkan, dan tidak mudah didekati. Ya, jadi kita yang berdosa diperhadapkan dengan ajaran yang demikian. Ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ajaran Tuhan Allah adalah kasih, menghancurkan konsep Allah yang kejam, konsep Allah yang membiarkan kita di dalam penderitaan, konsep Allah yang senang kalau kita mengalami penderitaan demi penderitaan.
Allah yang mengasihi itu tidak seperti itu. Dia memang mengizinkan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini, tetapi di baliknya itu ada tujuan kasihnya, cintanya kepada kita, supaya kita mencintai dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop kita ayat 8, sebab Allah adalah kasih itu muncul 2 kali ya. Bahkan mungkin lebih Bapak Ibu bisa menyelidikinya. Tapi saya bisa melihatnya ada 2 kali, ayat 8, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16b, Allah adalah kasih. Apa sih artinya Allah adalah kasih itu? Di dalam pemikiran Yohanes yang diwahyukan oleh Allah. Ya. Nah, kasih itu Bapak Ibu adalah natur Allah atau kasih Allah atau sifat esensi dari Allah. Ya. Sekali lagi, kasih adalah natur Allah atau kasih Allah adalah sifat esensi daripada Allah itu sendiri. Artinya tidak ada kasih yang sebenar-benarnya, yang sejati dan yang sempurna, kecuali kasih yang menemukannya itu di dalam Allah itu sendiri. Itu kasih Allah. Ya. Sekali lagi, kasih Allah artinya tidak ada kasih yang sebenar-benarnya. Di dalam siapapun juga. Di dalam apapun juga. Ya. Kasih yang sebenar-benarnya itu, kasih yang sejati itu, yang sempurna itu, kita temukan sumbernya di dalam Allah yang adalah kasih itu. Nah kalau demikian, marilah kita datang kepada Dia setiap saat, ya, memohon belas kasihannya, supaya kita menikmati cinta kasihnya itu yang agung dan yang mulia. Bapak Ibu, saya ketika mempersiapkan firman Tuhan itu ketemu salah satu tulisan yang ada di YouTube, bukan di YouTube, di Google itu compassion. Nah, compassion ini di dalam pelayanan kasihnya kepada jutaan anak di sekolah, di seluruh anak-anak di seluruh dunia itu, dia mengambil pada dasarnya Allah adalah kasih. Oleh karena itu sampai hari ini compassion itu dengan PPA-nya ya terus berlanjut. Oleh karena mereka melihat Allah adalah kasih. Dan kita harus melakukan kasih Tuhan, cinta Tuhan itu kepada semua anak-anak. Ya. Allah adalah kasih, dasar pemahaman dari confession. Ya. Kak Suci mungkin lebih tahu itu ya. Ya. Allah adalah kasih, sifat yang menunjukkan kebenarannya. Ya. Bahwa Allah yang kasih itu hadir, Allah yang kasih itu hadir dan adil, Allah yang kasih itu baik, Allah yang kasih itu berdaulat, Allah yang kasih itu unfailing love itu. Ya. Nah itu compassion. Kasih tahu, kasih hafal banget itu ya. Ya. Nah seorang juga penafsir dan pengkhotbah namanya G.S. Barrett itu, kata Allah adalah kasih, kata Allah adalah kasih, kata-kata terhebat yang pernah diucapkan dalam bahasa manusia, kata-kata yang terbesar dalam tulisan manusia yang tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi Allah adalah kasih, kata-kata manusia yang terbesar, yang tertulis dalam bahasa manusia yang terbesar di dalam Alkitab kita. Mungkin secara garis besar apa saja yang terkandung dalam kata-kata ini, ya kita mungkin tidak bisa untuk memahaminya dengan akal budi kita, dengan intelektual kita. Tetapi satu kalimat yang luar biasa, Allah adalah kasih. Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, ketika khotbah disampaikan, apakah di gereja ini atau di mana saja, ketika kita mendengarkan Allah adalah kasih, bagi saya secara pribadi, itu sejuk amat gitu loh. Ya. Terkadang kita tidak dapatkan pada suami kita yang mengatakan Allah adalah kasih. Kita sering bilang, aku mencintai kamu. Tapi tidak pernah mungkin terucap dari kata Allah adalah kasih. Gitu. Ya. Tidak ada pada istri, tidak ada pada suami, tidak ada pada anak-anak. Ya, anak-anak pada waktu masih kecil dia bergantung penuh pada kita. Tapi setelah dia SD, SMP, SMA ada mulai itu. Ya.
Dia tidak mengerti bahwa ibunya, papanya mengasihi dia, melawan terus. Nah, di tengah-tengah keadaan yang demikian, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, kunci rahasianya Bapak Ibu kita dapat temukan di dalam pekerjaan Ia mencipta dunia ini. Dia bekerja mencipta dunia itu tidak bisa dilepaskan. Allah adalah kasih. Ketika Dia menciptakan manusia didasarkan pada Allah adalah kasih. Maka ketika Dia belum menciptakan manusia, Dia membuat ciptaan alam supaya manusia hidup. Itu adalah menyatakan Allah itu adalah kasih. Ketika Dia menebus kita dari dosa, itu memperlihatkan bahwa Allah adalah kasih. Ketika Dia menebus kita, dan ketika Dia hadir setiap hari dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus, itu juga menunjukkan bahwa Dia Allah yang kasih kepada kita, Bapak Ibu. Jadi hidup kita dilingkungi oleh kasih Allah. Tapi kita membuangnya dengan membentengi, aku khawatir, aku takut, aku punya masalah, ini dan itu. Ya, padahal kasih Allah itu begitu luar biasa memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu Judith Jones itu seorang wanita, tapi juga seorang penulis, seorang pengkhotbah, dia mengatakan, semua berasal dari kasih Allah. Kasih atau cinta Allah mengungkapkan siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tidak tahu Allah adalah kasih, kita tidak memahami siapa Tuhan di dalam hidup kita. Siapa Allah di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, dalam Complete Word Study Bible, Old Testament dan New Testament, dia menjelaskan Allah adalah kasih, artinya Tuhan melakukan apa yang Dia tahu yang terbaik bagi manusia dan tidak selalu apa yang manusia inginkan. Saya melihat kata-kata ini di dalam buku saya Complete Word Study Bible itu, ya, Allah adalah kasih, artinya Tuhan melakukan apa yang Dia tahu yang terbaik. Jadi Dia mengasihi kita karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia menebus kita, Dia memberikan apa yang terbaik bagi kita. Dia menciptakan dunia ini, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia menciptakan gereja ini, apa yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan dan kasih Tuhan, datanglah ke gereja Tuhan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Ya. Tidak ada yang Tuhan ciptakan untuk hal-hal yang jahat bagi hidup kita. Dia menciptakan gereja untuk kebaikannya dinikmati dalam hidup kita. Tapi kita sering sekali ya Bapak Ibu ya, oleh karena ada janji sama itu, kita gampang saja meninggalkan ibadah kita. Pening sedikit udah kita, aduh saya sakit, ada saja. Oleh karena itu saya tidak menutup Zoom. Oleh karena saya tahu ada orang-orang yang juga sakit lah, atau punya ini keluar kota dan lain sebagainya, perlu beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, Allah adalah kasih, artinya Tuhan melakukan apa yang Dia tahu yang terbaik bagi manusia. Ya, dan tidak selalu apa yang manusia itu inginkan. Amin Bapak Ibu. Allah adalah kasih, Dia mau melakukan yang terbaik bagi hidup kita ini. Ya. Apa yang Yohanes ajarkan di dalam bacaan kita? Pengajaran Yohanes bahwa Allah adalah kasih. Pertama ayat 7 dan 8, dia mengatakan, karena Allah itu adalah kasih, Dia memerintahkan, Dia mengajak umat yang membaca tulisannya. Ya. Marilah kita saling mengasihi. Ya. Mengapa Yohanes memerintahkan kita untuk saling mengasihi? Sebab kita telah menerima kasih Allah. Kasih yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu, Rasul Yohanes memulai dengan kalimat, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Di dalam tulisan itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku itu artinya sesama orang percaya, sesama orang Kristen yang telah menerima kasih Allah. Karena hanya bertumbuh kita mengasihi Tuhan ya, dan mengasihi saudara kalau sesama
umat itu mengalami kasih daripada Allah itu sendiri. Paham ya? Ya. Di sini tidak dimaksudkan kepada orang lain. Tapi di sini dia membatasi saudara-saudara yang telah menerima anugerah kasih Tuhan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini tantangan bagi kita di dalam bergereja. Ya. Kita yang telah menerima kasih Allah itu, mari kita saling mengasihi di antara jemaat kita ini. Ya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, jemaat yang telah dipersatukan di dalam iman kepada Kristus dan yang telah diikat oleh kasih yang daripada Allah itu. Umat yang telah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Umat saudara-saudaraku itu tadi yang menyembah Allah. Yang menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa kita saling mengasihi? Karena kita semua di dalam gereja ini telah menerima kasih Allah yang sempurna, yang sejati itu. Sehingga tidak ada alasan tidak mengasihi. Meskipun saudara-saudara kita itu menyakiti, yang melukai, omong-omong yang tidak enak pada kita. Tapi itu tidak memblok kita untuk tidak bisa bersama dengan dia, bersekutu dengan dia, mengasihi dia. Tidak ada alasan. Untuk kita katakan, wah dia marah sama saya, oh dia omong-omong yang tidak baik tentang saya. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Justru disitulah ingin Tuhan buktikan, engkau benar-benar telah menerima kasih. Engkau enggak. Bisa enggak kau mengasihi orang-orang yang melukai hati, membenci hatiku? Penafsir A.E. Brooks itu mengatakan, kita diperintahkan untuk mengasihi saudara seiman adalah untuk merefleksikan dari sesuatu kodrat Allah itu sendiri, yaitu Allah adalah kasih. Jadi ketika kita mengasihi, kita mengekspresikan kasih Allah itu. Allah yang adalah kasih itu. Ya. Bukan karena si orang Kristen semata-mata. Tapi karena Allah adalah kasih. Bagaimana kita dapat bersekutu dengan Allah? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama orang percaya di dalam gereja, bahkan juga mungkin pada orang yang tidak percaya. Ya, dikatakan dalam ayat 7b itu apa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Kalau engkau mengasihi saudara seimanmu itu, ya, kamu lahir dari Allah. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita dapat lahir dari Allah? Karena kita semua tahu bahwa kita ini manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Rusak kita, kasih kita telah tercemar oleh dosa. Sehingga kasih yang memang masih tersisa itu, yang masih belum hilang pada diri kita itu, udah tercemar. Sehingga ketika kita mau mengasihi seseorang, maka ada maunya kita itu. Itu modus. Tidak ada suatu kasih yang mengalir, yang memberi keuntungan, kebaikan pada orang-orang yang kita kasihi itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan kita yang sudah rusak karena dosa itu. Kasih kita yang sudah tercemar. Kasih kita yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia datang dengan kasihnya, mati di atas kayu salib karena kasihnya. Untuk supaya kasihnya itu kita menikmati, kita dapatkan di dalam hidup kita ini. Sehingga kita yang percaya kepada dia boleh mengasihi satu sama lainnya. Dan Kristuslah selesai Bapak Ibu menyelesaikan tugas pengampunan, pemulihan itu di atas kayu salib. Dan kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus diturunkan ke dalam hidup kita.
untuk supaya kasih Kristus di atas kayu salib itu boleh tinggal diam di dalam hidup kita. Roh Kudus mentransfer karya kasih Kristus di atas kayu salib di dalam hidup kita ini. Kasih itu memulihkan. Dan sekaligus juga dia menganugerahkan iman untuk kita percaya kepada Kristus Tuhan kita itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Pasal 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Bapak Ibu. Bagaimana kita lahir dari Allah? Kita sudah berdosa. Kristus datang untuk menebus kita dengan kasih-Nya di atas kayu salib. Nah, setelah Dia mengerjakan selesai karya kasih-Nya itu, bagaimana kasih-Nya itu bisa datang dalam hidup kita? Itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya. Sehingga kita bisa mengasihi Bapa, kita bisa mengasihi sesama kita orang percaya. Ya. Dan itu Bapak Ibu, kita boleh lahir dari Allah, bukan karena keputusan kita, ya. Bukan oleh karena keinginan kita, ya. Tapi mutlak kita lahir dari Allah dan dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Itu adalah mutlak dari pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada prasyarat dan syarat untuk dapat membuat kita lahir dari Allah, kecuali pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita yang telah menerima karya Kristus di atas kayu salib yang mengasihi kita, kita pun sekarang bisa mengasihi sesama saudara seiman kita. Sejelek apapun, sejahat apapun dia, ya, seburuk apapun dia, kita bisa merangkulnya dengan kasih. Kasih menutupi banyak dosa, kasih bisa memulihkan, ya, kasih bisa mengangkat kita yang terpuruk kembali naik, ya, tegak berjalan di dalam kehidupan kita ini. Orang yang lahir dari Allah mengasihi sesamanya. Tetapi tidak hanya seperti itu kepada lahir dari Allah. Orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan juga mengenal Allah. Ya. Tidak berhenti pada mengasihi Allah, seterusnya dilanjutkan dengan mengenal Allah. Orang yang mengasihi pasti mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allah pasti mengasihi Tuhannya, pasti mengasihi orang percaya lainnya. Ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu mengenal Allah sangat baik untuk membuat kualitas kita mengasihi Tuhan dan Allah kita itu terjaga. Ya. Persekutuan Pak Prabu itu penting karena ada firman Tuhan yang membawa kita untuk mengenal siapa Dia yang mengasihi kita. Ya. Doa pagi, itu juga firman disampaikan untuk kita dibawa kepada mengenal Allah yang mengasihi kita. Ibadah minggu, dan hari Rabu apa tuh? ABC. Itu semua pengajaran-pengajaran. Ya. Bukan sekedar program Bapak Ibu. Tapi itu membawa kita kepada pengenalan Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau kita semakin mengenal suami kita atau istri kita, anak-anak kita, dia orang berdosa. Kadang-kadang kita kecewa. Tapi kalau mengenal Allah, kita tidak pernah kecewa. Kita tidak akan menemukan keburukan, kejahatan Tuhan pada dirinya. Ya. Justru kita melihat dengan mengenal Allah, betapa dalam, luas, tinggi, lebarnya kasih Allah yang diperuntukkan kepada kita itu. Bapak Ibu, seorang yang mengasihi Allah atau mengasihi saudara-saudara seiman, kerinduannya adalah ingin mengenal Allah. Tulisan ini menegur saya Bapak Ibu ya. Menegur saya. Mengasihi Allah
memiliki sebuah kerinduan untuk mendalami, mengenal Allah melalui firman-Nya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada barang baru ya, kan ada buku petunjuknya itu ya. Nah, buku petunjuknya itu menolong kita membacanya dalam, teliti, sehingga kita bisa menggunakan alat yang baru yang kita beli itu. Pak Yosef kemarin saya tanya, Pak, saya punya remote apa tuh Changhong kalau rusak gitu ya. Nah, kita dibantu oleh Pak Yosef membeli itu remote yang baru. Tapi saya nggak paham. Ya nggak paham. Lalu saya berdiskusi dengan Pak Yosef, ini. Saya coba di rumah, gagal. Saya telepon Pak Yosef. Pak Yosef nggak bisa. Kamu gini. Coba lihat bukunya, panduannya, bla begitu. Ketemu akhirnya. Bisa digunakan. Nah Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin mengenal Allah dan yang kasih itu, dan dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, mau tidak mau, kita harus punya kerinduan yang sangat-sangat mendalam untuk belajar siapa Tuhan melalui firman-Nya. Ya, kalau tidak Bapak Ibu, omongan kasih kita itu omongan yang hanya sebatas bibir, tidak keluar dari hati yang mengenal Allah adalah kasih itu. Sekali lagi, orang yang mengasihi lahir dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah, dia ingin mengenal Allah. Ya sebentar lagi siapa tuh? Oh siapalah si Oci ya, baru punya anak ya. Ketika bayinya itu di dalam kandungan, wah dia hanya melihat sebuah kegelapan terbatas pada kandungan itu. Tapi ketika dia lahir, wah dia melihat, wah luar biasa luasnya dunia ini. Ya, tapi kan kita tidak juga membiarkan dia mengenal, maka kita mengajar anak kita itu untuk mengenal kehidupan ini. Supaya dia melihat, wah kehidupan ini luar biasa ya, anugerah Tuhan itu. Ya, mari kita punya kerinduan yang mendalam untuk mengenal Allah melalui firman-Nya itu. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Siapa ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang kurang mengasihi dan mengenal Allah, menunjukkan keberadaan dirinya belum berubah oleh berita Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat 20 itu dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sumbernya dari mana ini Bapak Ibu? Kita sudah lahir baru, tapi kita tidak mau mempunyai kerinduan yang mendalam belajar mengenal Allah itu melalui firman-Nya. Sehingga tidak heran, dia mengatakan aku mengasihi. Tetapi ketika ada orang yang tidak suka kepada dia membencinya. Dia memusuhinya. Terhadap orang yang kelihatan saja kamu tidak bisa menunjukkan kasihmu, apalagi kepada dia yang tidak terlihat itu. Bagaimana kamu bisa mengasihi dia? Ya, dan biasanya kepada dia yang tak terlihat, kita sering bermain-main dengan ucapan-ucapan klise dari bibir mulut kita. Karena nggak terlihat. Kalau seorang bos itu datang di kantor, wah luar biasa itu ya. Semua taat, tunduk, sepertinya bekerja bagus. Tapi ketika bosnya nggak ada, Pak Mahendra pergi kemana? Nggak tahu Pak Mahendra, teman-teman di kantor itu gimana tuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, di ayat 9 dan 16 itu, di ayat 19 itu, kita melihat Allah Tritunggal itu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Pertama, dia mengutus putranya yang tunggal itu karena kasih-Nya. Yang kedua, Yesus yang telah diutus itu, dia melakukan pekerjaan kasih-Nya dengan ia mendamaikan kita di atas kayu salib. Itu kasih. Dan yang ketiga, Roh Kudus diturunkan oleh Bapa dan Anak untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita dengan dia membawa karya Kristus yang mengasihi kita, menyelamatkan, menebus kita, mendamaikan kita di dalam hati kita. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus yang telah memberi kasih-Nya kepada kita,
Itu pekerjaan mutlak daripada Roh Kudus. Nah, Allah adalah kasih, Allah Bapa mengasihi, Allah Anak mengasihi, Allah Roh Kudus mengasihi. Maka kita yang telah menerima kasih Allah harus melakukan, mempraktekkan kasih itu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya. Tidak ada perkataan aku tidak bisa mengasihi. Ya. Sekali lagi, tidak ada perkataan tidak bisa mengasihi. Karena kasih yang untuk kita praktekkan mengasihi itu kasih yang daripada Allah. Yang mendatangkan Kristus, yang Kristus mati di atas kayu salib, dan yang Roh Kudus bekerja untuk memberikan kasihnya itu kepada kita. Tidak ada alasan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini masih panjang tetapi saya akan singkat saja karena jam. Ya. Dari penjelasan di atas Bapak Ibu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga pribadi Trinitas itu saling mengasihi. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi. Ya. Maka dia juga tidak bisa tidak mengasihi kita. Maka di dalam ayat 10, definisi kasih itu, inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Apa buktinya? Yaitu Allah Bapa mengutus anaknya, itu kasih. Anak mati di atas kayu salib, itu kasih. Roh Kudus memimpin, menolong kita, terus menguatkan jaminan keselamatan yang daripada Kristus, itu karena kasihnya. Ya. Dia menegur kita, dia menasihati kita, ya, itu karena kasihnya. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kasihnya itu ingin memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita datang kepada dia, mengasihi dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Ya, kita jangan salah berpikir tentang Allah, kita berdosa. Allah itu kasih, dia tidak pernah membenci kita, dia tidak pernah merusak kita, dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah mengacaukan hidup kita. Kasihnya selalu menuntun kita kepada kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Siapa yang paling kita benci dalam hidup kita hari ini? Ampunilah dia. Karena kasih yang daripada Allah itu, itulah kasih yang memampukan kita untuk mengasihi, menerima siapapun juga yang kita tidak sukai di dalam kehidupan kita ini. Saya punya persoalan, saya punya pergumulan juga Bapak Ibu. Ya. Stres juga. Tetapi kasih Allah itu yang menolong, menguatkan, yang menghibur. Yang terus membimbing saya ke jalan yang benar itu. Tidak punya pikiran A, B, C, D yang jahat-jahat. Kalau kasih Allah itu memenuhi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melewatinya dengan kuasa kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu, seorang penulis tafsir itu namanya, dan juga pengkhotbah, namanya Phillips gitu ya. Nah, ketika dia masih remaja, dia mendengar nyanyian dari George Benson, betul ya, yang berjudul The Greatest of Love, Greatest Love of All gitu. Bapak itu tahu George Benson punya lagu itu, dan banyak juga dinyanyikan oleh yang lain. Nah, ketika dia mendengar lagu itu sepintas kilas, wah ini lagu Kristen ini ya, ini lagu rohani ini. Dia berpikir ini berbicara tentang karunia ya, Tuhan melalui putranya Yesus Kristus menebus, menyelamatkan kita. Tidak ada kasih yang terbesar dari semua kasih ya. Dalam pemikiran penafsir Phillips ini adalah Yesus, Tuhan. Tapi ketika dia terus menyimak lagu itu, ternyata dia membacanya, maksud lagu itu adalah ternyata cinta terbesar dari semua adalah belajar untuk mencintai diri. Ya. Bapak Ibu, kalau engkau tidak mencintai Tuhan, engkau tidak bisa mencintai dirimu. Ya. Sulit. Saya awal-awalnya juga susah menerima saya punya diri.
Saya bisa menerima diri saya, berdamai dengan diri saya, karena saya mencintai Tuhan. Karena saya melihat cinta kepada Tuhan. Ya. Dia mengatakan cinta terbesar adalah mencintai diri. Dengan engkau mencintai diri, engkau bisa mencintai sesamamu manusia. Tapi Phillips, komentator Alkitab ini dan pengkhotbah ini mengatakan, cinta yang daripada Tuhanlah yang membuat kita bisa mencintai diri dan mencintai sesama. Amin. Bapak Ibu. Cinta Tuhanlah yang membuat kita bisa mencintai diri kita dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya. Bahkan dengan cinta Tuhan itu kita bisa menerima dan bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hidup saya ini. Pak Heri pernah cerita waktu di mobil gitu ya, dia cerita bahwa pada waktu masih remaja itu dia tidak bisa menerima pada dirinya. Saya juga. Tapi sekarang kenapa kami bisa menerima keadaan diri dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan ciptakan ini. Dan di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, memberikan kasih-Nya kepada saya, menerima saya dengan kasih-Nya. Dan itu membuat saya bersyukur untuk hidup saya, tubuh saya. Maka Phillips, komentator Alkitab ini mengatakan, jikalau engkau tidak dipenuhi kasih Allah, maka engkau tidak bisa menerima siapapun juga, termasuk dirimu, dalam hidup ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan contoh. Ini John Phillips juga si penafsir Alkitab ini. Dia terkesan dengan istrinya, berbicara tentang tema mengasihi saudara-saudara lain. Ya, dia belajar dari istrinya. Nah, istrinya ini mengasihi orang lain itu begitu luar biasa. Ya. Dia mengasihi tidak melihat siapa orang itu. Orang miskin, orang kaya, orang cacat, orang yang tidak punya, orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak... Dia begitu sangat mengasihinya. Nah, salah satu dia melihat bagaimana istrinya mengasihi semua orang dengan segala latar belakangnya itu adalah dengan dia melihat setiap hari istrinya itu membawa buku doa, tercantum nama-nama banyak orang, dan dia berdoa di halaman rumah itu berjam-jam hanya untuk dia menunjukkan cintanya kepada orang itu. Dia bukan berdoa untuk dirinya loh, dia berdoa untuk orang-orang yang dia temui, dia catat apa pergumulanmu, dan setiap pagi dia berdoa berjam-jam itu. Dan bukan hanya itu, pada waktu hari Natal dia mengirim kartu-kartu Natal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang luar biasanya, John Phillips ini penafsir Alkitab mengatakan demikian, ketika istrinya sudah mulai dipanggil Tuhan karena sakit, dalam sekarat itu dia berkata demikian, hai suamiku, kalau aku tiada lagi, nikahilah seseorang. Hebat ya? Luar biasa. Nikahilah seseorang. Suaminya terkejut, kalau begitu, aku sangat mencintai kamu. Ya, tidak ada orang lain selain engkau. Gitu. Tapi istrinya berkata dalam detik terakhirnya, nikahilah seseorang yang menjadi temanmu itu. Ya. Kemudian bertahun kemudian Tuhan menganugerahkan seorang istri yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Sama seperti istrinya yang pertama itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita yang telah menerima kasih Allah, hidup terus di dalam kasih itu sendiri. Ya. Doa pagi itu kan seperti kemarin Pak Heri buat tema apa Pak? Doa pagi kemarin? Berubah pikiran. Ya, di doa pagi itu saya mau mengajak kita, ayo kita berdoa untuk supaya Tuhan merubah pikiran kita. Dan banyak lagi tema-tema itu nanti doa pagi itu ya. Itu sebuah doa. Berdoa supaya kita terus berubah kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa supaya kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu dalam Kristus memenuhi hati kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan dengan kasih dan cinta. Tuhan kiranya memberkati hidup kita dengan kasih-Nya yang agung dan mulia. Engkau tidak mengalami kesepian menjalani hidup ini kalau engkau tahu Allah yang mengasihi kita
selalu beserta dengan engkau dan saya. Ya, Pak Heri jangan takut Pak Heri. Tuhan menganugerahkan seorang bayi dalam kandungannya. Oh ingat, Allah itu kasih adanya. Kasihnya itu berlimpah-limpah kepada anak yang dianugerahkan Tuhan. Yang masih berapa minggu Pak? 2 bulan. Puji Tuhan. Ya, dan kita juga semua. Jangan kita terjerat oleh ketakutan, kekhawatiran menjalani hidup ini. Ya, karena ada Tuhan yang mengasihi beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Untuk Allah itu adalah kasih. Dan kasih-Mu itu bukan abstrak, kasih itu nyata di dalam kehidupan kami. Dengan Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mengasihi kami. Dan anak-Mu yang tunggal itu melakukan perbuatan kasih yang ajaib, yang menebus, menyelamatkan kami, yang mendamaikan kami dengan Engkau, dengan kasih-Nya di atas kayu salib. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami penyertaan, penghiburan, dan kekuatan, dan memberikan kami kekuatan dengan karya Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jaminan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami terus mengenal Engkau, supaya kasih-Mu itu berlimpah-limpah di dalam pengenalan yang kami akan lakukan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang menebus kami, yang membebaskan kami dari semua bahaya-bahaya kebinasaan dan bahaya-bahaya maut di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh tersenyum berjalan, meskipun begitu banyak pergumulan dan persoalan, karena Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai hidup kami. Kami berdoa untuk penyusunan program pelayanan tahun 2026 oleh setiap bidang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai supaya program yang dibuat sungguh dapat memberi dampak pertumbuhan iman bagi kami dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga rencana katekisasi baptisan yang akan dilaksanakan awal Maret, dan kiranya orang tua dapat mendaftarkan anaknya supaya menerima baptisan yang kudus di hari ulang tahun gereja nanti. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kebutuhan-kebutuhan gereja. Kami berdoa juga untuk keuangan, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Kami tahu Allah Bapa kami mengasihi, maka kasih-Mu itu akan menopang, akan mencukupkan, akan dalam perjalanan operasional gereja ini, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kami yang besok Senin sampai juga seminggu ini, biarlah kiranya Engkau menolong memberkati kami di dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah kekuatan kami hanya daripada-Mu. Biarlah hikmat-Mu dalam menjalani kehidupan kami berasal dari-Mu. Biarlah kami mendapatkan, ya Tuhan, kekuatan menjalani kehidupan, karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada kami. Berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Berdoa juga untuk ibu-ibu yang hamil, kiranya Tuhan juga tolong supaya diberi kekuatan yang daripada Engkau, ya Tuhan. Para lansia kami juga, Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, dan memberikan kesukaan hidup bersama dengan Tuhan di masa usia yang lanjut usia ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan keluarga, hubungan kami suami istri, hubungan dengan anak. Tuhan tolong. Berkati juga kehidupan ekonomi kami ya Tuhan. Supaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Rahel yang berulang tahun di tanggal 28 Januari. Ibu Yeti Roldiana 29 Januari. Terima kasih penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang tahun. Dan biarlah kiranya mereka juga terus menjalani kehidupan di tahun di depan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu melimpahkan berkat kasih sayang, pemeliharaan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semakin menjalani kehidupan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mau melayani Tuhan di dalam hal apapun juga. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, takmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami syukurnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari penjahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam